Sosok tegas, disiplin, penuh inovasi, dan sangat terkenal dengan keberaniannya ialah Kompol Legocardo Sitinjak. Disiplin dan tegas mungkin memang harus dimiliki oleh seorang prajurit. Namun siapa yang menyangka, di balik kedisiplinan dan ketegasannya, beliau adalah sosok yang ramah dan humoris. Kompol Legocardo Sitinjak yang berasal dari Sumatera Utara ini lahir dari keluarga yang sederhana. Kedua orang tuanya selalu mendorong dirinya untuk menjadi pribadi yang disiplin dan tidak takut untuk meraih mimpi setinggi-tingginya. Ia pernah menjabat menjadi Kasat Sabara Polres Jambi, Wakil Kepala Kepolisian Resor Kerinci, sebelum akhirnya menjabat menjadi Komandan Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Jambi. Pada saat ia menjabat, banyak inovasi yang ia lakukan. Salah satunya adalah Serigala Kota yang eksis hingga saat ini. Di kisah kali ini kami akan mengupas perjalanan kisah beliau hingga menjabat menjadi Komandan Batalion A Pelopor Satuan Brimob Polda Jambi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di kisah. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Nama saya Komisaris Polisi Legocardo Sitinjak. Untuk jabatan sekarang Komandan Batalion A Pelopor Satbrimob Polda Jambi. Perjalanan hidup atau mungkin dari kecilnya, saya dilahirkan di Sumatera Utara, Kabupaten Tobasa, Kecamatan Laguboti, Desa Ujung Tanduk, bahkan ke pelosoknya lagi ada namanya Kampung Barapako. Saya 6 bersaudara, anak keempat. Waktu kecil ya dididik orang tua cukup terarah dan lumayan keras ya namanya di kampung-kampung. Namun orang tua itu mengarahkan supaya harus sekolah sampai jenjang paling tinggi ya. Kita dari keluarga yang sederhana juga. Waktu itu bapak kerja ya pegawai negeri biasa, kemudian ibu bekerja bertani. Jadi untuk sekolah itu kita menempuh jarak 10 kilometeran setiap hari. Kemudian mulai SD, SMP sudah mulai jauh ke kecamatan yang lain, lebih jauh lagi kita berjalan ya, dimana pada saat itu jalan juga masih lumpur, belum bisa masuk mobil, penerangan juga masih terbatas, namun tidak menurunkan semangat kita untuk menempuh pendidikan seperti itu. Jadi intinya kita melaksanakan kegiatan membantu orang tua walaupun sudah sore, bertani ke kebun, wajib kita laksanakan itu ya. Kalau tidak ya orang tua akan marah dan kita dan tidak terbantu. Kasihan juga orang tua kalau tidak dibantu. Jadi kita anak-anaknya ya sampai menggembalakan kerbau seperti itu tugas kita pada
masa-masa kecil dulu gitu, Mbak Helda. Bapak itu kalau di rumah sosoknya yang paling utama, kalau untuk pekerjaan lebih mengutamakan pekerjaan ya. Bapak itu luar biasa banget, disiplin, dan juga kalau untuk keluarga dia bisa membagi waktu kepada keluarga. Terus ya pokoknya Bapak itu luar biasa bagi kami. Terus salah satunya juga kegiatan, kalau tidak ada kegiatan menghabiskan banyak waktu untuk keluarga. Terus kesibukan yang lain lah seperti bertani. Kebetulan kita di sini juga tinggal di batalion, di asrama, jadi banyak yang kita kerjakan yang dulunya kita nggak hobi, mungkin bertanam bunga. Kita hobi menanam bunga. Terus banyak hal lah yang dikerjakan oleh Bapak, beternak dan juga tanam-tanaman yang seperti ubi dan sebagainya gitu. Pesan Bapak itu ya harus bisa mandiri, ya harus bisa mandiri. Terus itu yang dipegang sampai sekarang ini. Artinya mungkin kalau di kita Sumatera, orang Batak itu anak kokido hamoraun diau, katanya bahwa orang tua itu punya anak, inilah menjadi bekal, inilah harta yang sesungguhnya ke depannya. Terus sampai dikuliahkan waktu itu di Medan, jadi sampai lulus kuliah kita bingung juga mau pekerjaan apa. Terus akhirnya kita merantau ke Palembang. Di Palembang kita mencoba melamar pekerjaan selama 3 bulan kok belum ada yang manggil. Akhirnya ya tanpa sengaja kita baca-baca koran yang sudah 2 hari. Ternyata ada jurusan kita di situ. Pada saat itu Teknik Elektro menerima pendaftaran PPSS. Jadi kita ikut mendaftar ya tanpa persiapan yang matang sebenarnya, ikut-ikutan saja. Namun sudah ada niat dan sudah ada cita-cita menjadi seorang anggota ya. Kalau dulu cita-citanya jadi seorang TNI, namun pada saat itu tidak kesampaian. Jadi mungkin disinilah waktunya saya harus mempersiapkan diri dengan baik. Jadi pada saat itu lulus, orang tua juga kaget, ya kok bisa lulus, padahal orang tua ya sudahlah, tidak usah masuk polisi lagi, nanti banyak biaya ya, karena doa tetap orang tua juga ya, saudara-saudara, dan perjuangan, dan kita yakin kepada Tuhan, kita diberikan kemudahan dan jalan. Setelah itu kita pendidikan di Semarang ya. Setelah di Semarang beberapa waktu, kemudian ditempatkan di Kelapa II, Depok, menjadi seorang brigadi mobil ya. Saya bangga sih punya suami seperti Bapak. Karena sesibuk apapun dia ada waktu untuk keluarga. Apalagi pada saat pandemi seperti ini, Bapak lebih sibuk, tetapi dia ada waktu untuk kami. Apalagi keseharian kami kan, kita kan di rumah kan PPKM gitu. Yuk kita keluar jalan-jalan aja walaupun PPKM. Kita anak-anak mungkin suntuk di rumah, kita jalan-jalan yuk, muter-muter gitu. Mau. Dan Bapak tidak pernah menolak. Secapek apapun Bapak tidak pernah menolak. Itu yang saya is the best banget gitu.
gitu. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia-manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Meskipun memiliki pekerjaan yang selalu mewajibkannya untuk mengabdi kepada negara terlebih dahulu, nyatanya Kompol Lego Cardo Sitinjak tetap mampu membagi waktunya bersama keluarga tercinta. Bahkan di saat lelah pun, beliau tetap selalu menyempatkan diri untuk memberikan waktu bersama dengan anak dan istri beliau. Dengan Ibtu Pandapotan dan G3 Batalion A Pelopor. Saya menganggap beliau sebagai Danyon A Pelopor, sosoknya cukup tegas, humanis juga. Pekerjaan selalu ditaati, peraturan-peraturan ditaati juga. Sosok di luar dinas Danyon A Pelopor, beliau sepertinya humanis ya, dan beliau juga menganggap kekeluargaan untuk personil dan anggota seperti keluarga sendiri. Ya, apabila sepertinya anggota membicarakan sesuatu permasalahan, beliau tanggap ya dan respon dan langsung dilaksanakan. Itu aja, Bu. Beliau melaksanakan terobosan-terobosan untuk kedinasan ini ya, melaksanakan yang sudah kita laksanakan vaksin ya untuk di lingkup Batalion A Pelopor, dan melaksanakan kunjungan-kunjungan bagi yang terkena COVID-19 bagi personil Batalion A Pelopor, dan di luar untuk berbagi, Jumat berbagi melaksanakan di wilayah di Batalion A Pelopor kepada masyarakat yang membutuhkan. Jadi dari Papua itu pada saat melaksanakan pengamanan waktu itu di PT Freeport ada pembukaan sekolah pimpinan pertama ya, saya ikut dan lulus. Akhirnya saya berangkat dari sana karena memang waktu itu saya tidak tahu juga ada disebutkan leg pertama katanya seperti itu. Jadi ya bisa waktu itu ya jadi yang terbaik pada saat itu, kebetulan jadi dikirim ke sekolah. Setelah itu kembali lagi ke Korbrimob. Setelah dari Korbrimob saya ditempatkan dimutasi ke Polda Jambi dan kembali ke Brimob menjalankan tugas sebagai komandan kompi. Kemudian beberapa jabatan waktu itu jadi Wadanyon B, kemudian jadi perwira seksi operasi, dan di sini juga sudah pernah menjadi wakil komandan batalion. Dan tahun 2020 dipercayakan menjadi Kasat Sabara Polresta Jambi. Pada saat itu ada namanya Serigala Kota yang sampai sekarang masih eksis, dan tentunya dulu Jack TV meliput setiap malam minggu karena memang pada saat itu kami ikut terjun ke lapangan langsung ya untuk menindak lanjut ataupun melakukan penanganan terhadap tindak-tindak kejahatan di Polresta Jambi. Berjalan 7 bulan kita dapat TR terbaru lagi untuk
melaksanakan tugas ke Kerinci, Polres Kerinci menjadi Wakapolres. Pada saat itu masih dalam situasi pilkada serentak, dan pada waktu itu juga ada informasi bahwa Kerinci itu menjadi ranking 1 skala nasional untuk tingkat kerawanan. Namun berangsur-angsur menurun ya, berkat kerjasama semua stakeholder ya, untuk pilkada tersebut bisa berjalan dengan aman, tertib dan lancar tanpa ada gangguan yang berarti. Ya, sosok Danyun A. Pelopor, sosoknya tuh sebenarnya humoris dan suka bercanda. Ya, kata orang dengan gayanya seperti, ya sosoknya seperti garang gitu, tapi orangnya humoris dan suka bercanda gitu. Sebenarnya untuk minat jadi kepolisian itu karena sering melihat di sekolah dulu ada tentara, bukan cita-citanya bukan polisi tapi tentara. Terus ya kebetulan ada abang saya yang sudah menjadi polisi, karena makanya saya niatkan untuk menjadi ikut juga, tapi di bagian yang berbeda. Tapi seiring berjalan waktu, ya saya berubah pada kesempatan yang ada saja menjadi seorang polisi ya, yang tentunya jawabannya itu mengabdi pada nusa dan bangsa seperti itu, dan kita juga mencari pekerjaan yang tepat untuk kita. Jadi ya itu memang dibilang kebetulan atau tanpa persiapan, ya mungkin Tuhan sudah mengarahkan ke sana untuk kita menjalankan profesi sebagai seorang anggota kepolisian, mengabdi pada negara lah, seperti itu, Mbak. Yang tidak semua orang tahu, pasti dibilang mungkin orang di luar sana, Bapak ini kayaknya galak, terus kayaknya serem banget gitu ya. Sorry, saya sambil ketawa karena tapi itu nggak sesuai seperti yang mungkin mereka perkatakan. Care kepada orang lain, kepeduliannya sangat tinggi. Yang tidak terlupakan, mungkin setelah melaksanakan tugas pengamanan di Jambi juga lah ya, tidak usah jauh-jauh. Pada saat itu kita dipercayakan oleh pimpinan melakukan pengamanan terhadap pelaku tindak kejahatan juga lah. Saya kira itu ada preman yang sudah merekrut banyak sekali masyarakat untuk menguasai salah satu perusahaan di Jambi. Ini sudah tergolong preman pada masa itu. Terus pada saat itu malam-malam kita dihentikan sama mereka, sudah membawa senjata tajam semuanya ya, kemudian ada alat-alat bambu runcing, sudah berkumpul ratusan masyarakat, sedangkan kekuatan kita juga terbatas pada saat itu, dan situasinya malam hari. Kita dihentikan, kemudian kita dikelilingi dan diancam ya, mau melawan. Pada saat itu kita melihat situasi nanti akan banyak korban, dan disitulah kita mengambil suatu tindakan. Akhirnya kalau tidak bisa dengan secara kekerasan, kita ajak bernegosiasi ya terhadap pimpinannya. Walaupun agak alot pada saat itu, kita menjelaskan kepada mereka bahwa kita berada di tengah, tidak memihak siapapun ya, namun kita intinya adalah untuk menjaga situasi yang kondusif. Dan akhirnya kita dilepaskan dan kita bisa menuju tempat yang dituju, yang pada saat itu perusahaan tersebut untuk melakukan pengamanan. Pesan dari saya,
Batalion A Pelopor terus beroperasi. Kami siap mendukung kegiatannya dari Dan A Pelopor. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa yang kuat, itu kita. Baik, untuk menginspirasi banyak orang ya. Kalau untuk saya sendiri Mbak, intinya dimanapun bertugas ya nikmati ya, kemudian jalani dan syukuri, dan seperti apapun tugas kita, pekerjaan kita, kita harus mencintai pekerjaan tersebut, walaupun ya katanya tidak membuat kita kaya, namun membuat kita hidup ataupun berkarya. Mungkin itu Mbak. Humoris ya? Humoris ya, relatif Mbak ya. Yang pasti tadi yang disampaikan mereka itu makanya kemarin saya tidak mau dengar apa yang disampaikan mereka, biar aja mereka menyampaikan apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Dan intinya adalah bahwa disiplin adalah merupakan napas kita. Kemudian sebagai seorang pimpinan, mengajak kepada rekan-rekan secara berjenjang supaya bertanggung jawab dengan tugasnya. Ya, kita bisa sebagai orang tua, komandan, sebagai rekan, mungkin itu yang di sisi lapangannya ya, pada saat di luar bertugas kita bercanda, mungkin makan bersama di luar, mengajak ya ketawa bareng-bareng. Ya mungkin seperti itu Mbak. Ya. Berarti relatif lah ya, kalau kemarin atau enggaknya. Yeah. Tapi kalau untuk tegas dan disiplin, memang Bapak selalu menanamkan diri untuk menjadi tegas dan disiplin Pak ya? Ya mudah-mudahan seperti itu Mbak, karena ya saya sampaikan tadi ya, tanpa itu kita tidak bisa apa-apa, apalagi mungkin di medan yang sebenarnya. Seperti Brimob ini kan ada beberapa motonya ya, moto latihan, tiada hari tanpa latihan, kemudian sekali melangkah pantang menyerah, sekali tampil harus berhasil. Jadi ini kita persiapkan dengan sebaik-baiknya sebelum masuk ke medan operasi. Dan yang terakhir ada motonya, moto pengabdian, jiwa ragaku demi kemanusiaan. Dan ya kita sebagai Brimob Nusantara siap digerakkan ke manapun, dan dengan slogannya Brimob untuk Indonesia. Kebetulan saya ya perkenalkan dulu, mungkin nama saya Ibda Suwandi, jabatan sebagai perwira seksi administrasi di Batalion A Pelopor. Jadi tugas kami yaitu
mendukung kebijakan-kebijakan Komandan Batalion A Pelopor. Kemudian saya mengenal beliau cukup lama dari beliau pindah dari Kelapa II hingga masuk Jambi. Tentunya kita mengenal beliau. Jadi beliau orangnya cukup tegas, begitu juga ya humoris, namun beliau disiplin. Beliau kadang sudah tegas gitu, tiba-tiba membuat humor gitu. Jadi itu yang sering disampaikan beliau tuh, menyampaikan tugas-tugas tentunya dengan nada keras. Biasa beliau tuh nadanya keras gitu. Tiba-tiba ada kata-kata yang humor, itulah yang sering disampaikan oleh beliau. Jadi, makanya tegas tapi kadang humoris juga seperti itu. Untuk pekerjaan beliau cukup disiplin ya, karena setiap pekerjaan harapan beliau apa yang diperintahkan oleh pimpinan segera dilaksanakan. Jadi jangan ditunda-tunda, jangan diulur-ulur. Jadi setiap pekerjaan beliau harus selesai dalam hari itu juga. Jadi tidak mau beliau mengulur-ulur suatu pekerjaan. Yaitu orang yang nggak tahu, nampaknya beliau sosoknya seram gitu kan, karena penampilan beliau ya dari postur tubuh kekar seperti gitu kan, karena beliau ya hobi fitness, begitu juga perlengkapan itu aksesorisnya ya model-model zaman sekarang ya. Jadi kalau orang yang tidak tahu, bapak ini serem sekali, tapi nyatanya emang benar-benar humoris kadang. Jadi inovasi beliau semenjak memimpin Batalion A Pelopor ini banyak sekali ya, banyak sekali. Pertama dari bidang Mako ini, artinya dari kekurangan-kekurangan Mako ini selalu dibenahi ya, jadi bertahap, kekurangannya apa selalu diajukan kepada pimpinan untuk kepentingan daripada anggota. Kemudian dari latihan-latihan tentunya banyak sekali inovasinya, artinya merubah model-model latihan, dari latihan kemampuan hingga sampai pelaksanaan cerdas cermat. Artinya anggota dituntut untuk latihan secara operasional, namun dituntut juga secara ilmu pengetahuan. Artinya inovasi beliau tidak harus mampu dalam mungkin tugas brimob itu ya bertempur atau menghadapi huru-hara, tidak harus itu aja, namun untuk pengetahuan anggota wajib mumpuni supaya ketika di lapangan antara lapangan dengan pengetahuan seimbang. Jadi banyak sekali inovasi. Kami sebagai anggota Batalion A Pelopor, khususnya seksi administrasi, mungkin besar jajaran yang mengharapkan Komandan Batalion terus berkarya, memberikan inovasi yang baik kepada jajaran batalion supaya organisasi batalion ini lebih baik dan lebih maju, dipimpin oleh Danyon kita, Kompol Sitinjak. Manusia kuat